Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian serta seluruh jajaran manajemennya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, memasuki hari ke-15 di bulan Rajab 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2025, bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan di tempat ini, di Dian Risti Head Office, untuk sama-sama kita menjalankan satu aktivitas kebaikan yang insya Allah aktivitas kebaikan ini yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita, menjadi salah satu pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat kelak. Dan tidak hanya itu, insya Allah aktivitas rutin kita yang kita jalani sebulan sekali paling tidak di tempat ini, semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat yakin dan penuh harap karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan dalam sabdanya ketika beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Jadi bukan cuma dimasukkan ke dalam syurga, tapi juga Allah mudahkan. Berarti memang aktivitas kita di pagi hari ini yang alhamdulillah ya kita sudah jalani dari sejak bulan apa? Ya udah kurang lebih sekitar pertemuan di pembahasan Arba'in Nawawi saja sekarang sudah masuk ya hadis ke-7 ya. Nah, berarti lebih dari 7 kali pertemuan. Ya, ini Masya Allah. Ini sesuatu banget ya, karena memang aktivitas ini nilainya sangat besar di sisi Allah, dan tentunya kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Nah, kita sampai pada hadis ke-7, masih membersamai kita kitab Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam Yahya Ibn Sharaf yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Taib, an Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini jalur sanadnya itu melalui sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari, dan kunyah beliau adalah Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Ya, kunyah ini adalah julukan. Jadi Tamim Ad-Dari ini punya anak, namanya adalah Ruqayyah. Makanya beliau dipanggil bapaknya Ruqayyah. Sama lah kayak kita juga ada istilah kayak begitu. Biasanya ibu-ibu tuh lagi kumpul bersama teman-teman ya, ketika nunggu anak keluar dari sekolah. Biasanya kumpul-kumpul dulu ya. Kemudian di antara ibu-ibu ada yang mengatakan, Ummu Yusuf kemana ya? Gitu. Ya, ibunya Yusuf atau mamanya Yusuf mana ya? Itu jemaah. Itu maksud kunyah, dan kunyah itu ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah,
Baik, hadis ini melalui jalan sahabat yang kunyahnya adalah Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ya, ada kata-kata Aus. Sebagian ulama katakan beliau berasal dari suku Aus. Tapi tidak ya, Aus ini sebenarnya ini nama bapaknya. Adapun suku beliau itu berasal dari kalangan Ad-Dari. Nah, semoga Allah meridhai dirinya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Qulna. Ketika Nabi menyampaikan ya sabdanya dengan mengatakan agama itu adalah nasihat, para sahabat menjawab, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjabarkan. Yang pertama, lillahi. Nasihat itu untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi. Untuk kitab sucinya. Yang ketiga, nasihat itu untuk wali rasuli, rasulnya. Yang keempat, nasihat itu wali a'immatil muslimin wa amatihim. Ya. Nasihat itu untuk para pemimpin-pemimpin atau imam-imam kaum muslimin dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis ini butuh syarah, butuh penjelasan. Karena kalau kita hanya mengandalkan terjemahan, kita bakal gagal paham nih. Ya. Kok Allah butuh nasihat sih? Gitu ya. Rasul butuh nasihat. Ya, apalagi Allah nih, ini bikin kita gagal paham banget nih. Ya, masa Allah butuh nasihat kita. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, ketika kita menemukan satu istilah dalam agama dan kita tahu di dalam agama kita sumber rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ini Allah jadikan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, Al-Quran dengan bahasa Arab, begitu juga hadis dengan bahasa Arab. Maka untuk memahami tentang perkara agama kita, kita harus mengembalikan kepada bahasa aslinya. Ya. Kalau kita fahami hadis ini menurut pemahaman konteks bahasa Indonesia, itulah yang membuat kita menjadi gagal faham. Karena makna nasihat di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, apa padanan kata dari nasihat? Wejangan, petuah, arahan, ya, apalagi, petunjuk, nah, seperti itu. Itu menurut versi bahasa Indonesia. Sedangkan ini bahasa hadis, bahasa Arab. Maka kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa makna nasihat yang sebenarnya? Maka insya Allah kita nggak akan gagal faham. Ya. Maksud nasihat kepada Allah itu kita menjadi faham. Bukan berarti kita nasihatin Allah, kan nggak mungkin. Ya, bukan berarti kita nasihatin Nabi. Karena kan ketika ditanya buat siapa nasihat ini ya Rasul, Rasul menjelaskan yang pertama buat Allah atau kepada Allah, yang kedua kepada Rasul. Ya kalau pemahamannya nasihat itu sebagaimana konteks bahasa Indonesia, pusing kita. Nggak ketemu apa maksud hadis ini. Yang ada kita gagal faham. Ya, baik. Jadi nanti kita akan fahami makna nasihat menurut konteks bahasa Arab. Ya, taib. Perlu difahami di sini, sahabat Tamim Ad-Dari disebut kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Ketahuilah kaidah di dalam memberikan kunyah itu bisa dengan beberapa hal. Yang pertama, bisa menggunakan nama anak. Umumnya anak laki-laki. Atau lebih umum lagi anak pertama. Ya. Itu cuma. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya itu Abul Qasim. Orang-orang Yahudi khususnya itu kalau panggil Nabi itu dengan sebutan Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Karena kita tahu salah satu putranya Nabi itu namanya Qasim. Ya. Dan ini banyak digunakan ketika seorang menggunakan kunyah itu dengan nama anak. Yang kedua,
Bisa juga dengan nama anak perempuan. Kalau tadi anak laki-laki ya biasanya seperti itu. Nah, bisa juga dengan anak perempuan. Ini contohnya ini nih. Tamim Ad-Dari punya anak perempuan namanya Ruqayyah, makanya Abu Ruqayyah. Boleh juga kasih kunyah seseorang, julukan seseorang ya dengan nama anak perempuannya. Bapaknya si Ruqayyah. Boleh. Nah, apalagi memang anaknya perempuan semua. Kayak anak itu ya. Abu Aisyah, Abu Hafsah, Abu Humairah. Tinggal pilih saja. Nah, yang ketiga, bisa gunakan nama keponakan. Bisa. Ketika memang Ibunda Aisyah sangat sayang kepada salah satu keponakannya. Yang namanya Abdullah. Ya. Aisyah bersaudara dengan Asma. Dua-duanya putri dari Abu Bakar. Asma menikah dengan Zubair ibn Al-Awwam. Punya anak namanya Abdullah ibn Zubair. Berarti posisi Abdullah ibn Zubair di hadapan Ibunda Aisyah adalah keponakan. Sayang banget Ibunda Aisyah kepada Abdullah. Ya, seperti sayangnya beliau kepada anaknya sendiri. Sampai-sampai ya kemudian beliau mendapatkan kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal bukan ibu kandung. Ini maksudnya hanya sebatas bibi. Karena memang Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bibi itu bimanzilati ummi. Itu menduduki kedudukan ibu. Makanya jalin hubungan yang baik dengan bibi kita, jemaah. Apalagi kalau kita nih, Allah takdirkan ibunya udah meninggal. Maka di antara pihak kerabat yang harus kita berikan perhatian lebih, bibi kita. Karena dia menduduki kedudukan ibu kita. Masya Allah. Kemudian bisa juga dengan hewan peliharaan yang kita sukai. Itu bisa dijadikan sebagai nama kunyah atau julukan. Sebagaimana Abdurrahman ibn Sakhr. Itu nama aslinya. Tapi bekennya, viralnya dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Gitu. Ya tinggal apa binatang kesukaannya. Ya kalau memang binatang kesukaannya kadal, ya kurang enak juga sebutannya. Ya, Abu Kadal gitu ya. Iya, makanya jangan yang aneh-aneh lah gitu ya. Nah, kucing itu kan dalam bahasa Arab hir. Ya. Nah, makanya ya Abu Hir atau Abu Hurairah karena kucing-kucing yang disukai oleh Abu Hurairah itu kucing-kucing yang kecil. Makanya Hurairah menggunakan isim tasghir gitu. Ya. Disilakan. Nah, antum memiliki hobi misalnya melihara binatang, antum merawat banget. Ya, cuma konsekuensinya ya nanti kalau dijadikan ya sebagai nama kunyah ya tergantung nama binatangnya atau jenis binatangnya. Nah, demikian. Baik, ada juga kunyah itu bisa menggunakan sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya. Sebagaimana sahabat Ali ibn Abi Thalib masyhur dipanggil dengan kunyah Abu Turab. Bapaknya debu. Ada lagi nih bapaknya debu. Gimana ceritanya? Iya, karena ada kisah tersendiri. Ya, Ali sedang konflik dengan sang istri yaitu Fatimah, putrinya Rasul. Wajar, konflik dalam keluarga wajar nih, orang-orang hebat nih, orang-orang saleh, orang-orang terbaik. Konflik dalam keluarga wajar. Yang penting selesaikan dengan cara yang baik. Tuh. Bukan ambil shortcut, jalan pintas dan sebagainya, saling menyalahkan, enggak. Kalau emang belum adem, tenangkan diri masing-masing, cooling down. Makanya Ali ya mendinginkan suasana ketika sedang konflik dengan Fatimah, salah satu putrinya Rasul, itu dengan cara keluar rumah. Tapi keluar rumahnya ke tempat yang baik. Yang dipilih oleh Ali adalah masjid. Jangan bioskop. Ya, apalagi dugem. Alun-alun. Jangan ke masjid deh. Ikut kajian, ya. Atau dengerin murattal, kan ngademin hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah yang bikin hati kita tenang. Itu jemaah. Makanya Ali tuh ke tempat yang baik, ke masjid. Rasul datang ke rumahnya Ali, ya, beliau nggak temui
menantunya, beliau hanya menemukan putrinya Fatimah. Dan Rasul tahu, wah ini ada konflik nih. Ini menunjukkan betapa harmonisnya hubungan mertua dengan menantu. Kadang-kala mertua sama menantu kayak kucing mancing, Tom and Jerry gitu. Kadang-kala gitu ya. Ya Allah, jangan, harus akur sebagaimana Rasul mencontohkan tuh. Rasul sangat care, sangat perhatian kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib. Rasul tahu nih, ya, Fatimah nggak cerita, Rasul tahu nih pasti ada sesuatu nih. Ya, ada sesuatu antara dirinya dengan sang menantu. Dan ternyata benar. Rasul langsung datang ke masjid, tahu bagaimana kebiasaan Ali kalau ada masalah. Maka Ali berdiam diri di masjid. Ternyata Rasul dapati beliau lagi dalam keadaan tidur. Nah, ini di antara solusi kalau kita sedang dalam suasana nggak enak nih hati kita, diliputi kemarahan, maka di antaranya ya tidur, cuma tidur. Taib. Dan kemudian dibangunin oleh Rasulullah SAW. Yang dimana saat itu Masjid Nabawi kondisinya lantainya adalah pasir, atapnya pelepah korma. Itu pun nggak semuanya ditutupi atap, masih sangat sederhana. Sehingga saat Ali bin Abi Thalib tidur, ya di lantai Masjid Nabawi, otomatis belepotan debu, dibersihin sama Nabi. Ya Allah, ini gambaran harmonisnya kan hubungan mertua dan menantu. Coba kalau nggak akur, boro-boro mau ngebersihin, iya kan? Iya kan? Ini luar biasa. Dan Rasul mengatakan, Kum ya Aba Turab, wahai ya bapaknya debu, bangun. Tuh. Jadi sebutan bapaknya debu itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali. Makanya Ali mengatakan, tidak ada panggilan yang aku sukai ketika orang memanggil diriku kecuali dengan sebutan Abu Turab, bapaknya debu. Kenapa? Karena panggilan itu diberikan oleh siapa? Rasulullah SAW sebagai ungkapan dekatnya hubungan beliau dengan menantu, dengan Ali bin Abi Thalib. Oh, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul punya banyak metode di dalam menyampaikannya ilmu. Ya, di antaranya Rasul SAW kadangkala beliau memegang pundak sahabatnya baru kemudian menyampaikan hadis. Ya, sebagaimana Ibnu Umar pernah berkisah. Ya, Rasul pernah memegang kedua pundakku. Seraya, ya kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, menyampaikan nasihat. Nasihatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, hiduplah engkau di dunia seperti seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Yang namanya orang asing suatu saat pasti akan pergi, nggak akan selamanya ditinggal di tempat itu. Ya, Masya Allah. Atau abiru sabil, atau orang yang sedang transit dalam sebuah perjalanan. Yang namanya transit, seenak apapun tempat transit kita, betah gak kita di tempat itu? Enggak kan? Kita umrah, cuma ternyata pesawat yang kita tumpangi ini transit dulu. Transitnya enak ke negara maju. Di negara maju misalnya seperti di Dubai, itu kan negara kaya cuma. Luar biasa kan? Negara super kaya itu. Ya, cuma karena hanya sebatas transit, kita nggak betah. Kapan sih Ustaz kita lanjut perjalanan nih ke Madinah atau ke Jeddah? Udah nggak betah cuma. Itu cuma. Ya, jadi Nabi berikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, ya, sambil memegang pundaknya. Jadilah engkau saat hidup di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang transit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Itu cuma. Masya Allah. Apalagi transitnya memang di tempat yang tidak membuat dirinya nyaman, makin gak betah kan? Ya, taib. Di tempat yang nyaman saja kita nggak betah, karena kita tahu ini hanya sebatas ya singgah sementara. Ya, sedikit cerita, ada rekan ustadz, dia pernah dapat tugas di sebuah travel bawa jamaah. Ternyata qadarullah pesawat yang ditumpangi itu pesawat Bangladesh. Kita tahu Bangladesh bukan negara maju jemaah. Ya, cerita ya Ustaz, ya jemaah itu pada ngoceh. Kenapa? Masuk pesawat banyak nyamuk. La haula wala quwata illa billah.
Tapi lama nggak disemprot baygon dulu. Ya, karena negara apa namanya, bukan negara maju ya, negara yang baru berkembang jemaah. Ya Allah. Sampai bandara, ya Allah Ustaz, itu kursinya sedikit. Kita pada ngampar gitu ya. Udah gitu bau, AC-nya juga gerah, Masya Allah. Nah itu nggak nyaman jemaah. Ya yang nyaman saja selama statusnya adalah transit, maka itu membuat kita tuh nggak betah jemaah. Ya. Nah Rasul tuh sambil memegang pundak. Jadi itu metode Rasul SAW sehingga membuat nyaman orang-orang yang akan diberikan nasihat. Ya kemudian ada kalanya Rasul nanya dulu nih kalau mau beli nasihat. Ya. Sebagaimana hadis dari Mu'adz ibn Jabal. Ketika Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, kamu tahu gak apa sih haknya Allah terhadap hambanya? Tuh. Ya. Dan kemudian Mu'adz berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka baru kemudian Rasul menyampaikan konten nasihat yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau, ya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus kita tunaikan ya oleh kita semua hambanya, yaitu agar kita beribadah hanya kepadanya tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi nggak boleh kita berbuat syirik. Karena kalau kita berbuat syirik berarti kita tidak menunaikan hak Allah. Atau dengan kata lain kita tidak menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Nah, yang ketiga ada kalanya Rasul ya kalau mau menyampaikan nasihat metodenya itu dengan menyebutkan angka. Tuh. Ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan. Tuh. Rasul sebutkan satu persatu. Ya di antaranya asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihr, melakukan perbuatan sihir. Ya, berinteraksi dengan tukang sihir dan sebagainya. Wa qatlun nafs, membunuh manusia. Ya. Yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kemudian wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zihaf, dia lari dari medan pertempuran di saat seruan jihad sudah dikumandangkan. Ya, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, dan menuduh seorang yang baik-baik, wanita yang baik dikatakan sebagai wanita pezina. Itu 7 perkara yang membinasakan. Jadi Rasul sebutkan angka dulu tuh. Jadi orang yang akan diberikan nasihat tuh punya perhatian. Nah, kemudian ada kalanya Rasul ketika menyampaikan nasihat ngasih teka-teki. Tuh, Masya Allah. Ya, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Ya, ketahuilah oleh kalian. Adakah di antara kalian yang tahu tentang sebuah pohon yang penuh dengan keberkahan, dan pohon ini menjadi sebuah perumpamaan bagi seorang muslim yang baik? Pohon apakah itu? Ya, ternyata itu adalah pohon kurma. Ya, dia tidak pernah menggugurkan daunnya. Artinya nggak pernah memberikan gangguan sama orang gitu loh. Muslim yang baik tuh nggak boleh ya mengganggu saudaranya. Sebagaimana pohon kurma yang dia tetap berdiri dengan kokoh tanpa pernah ya merontokkan daun-daunnya. Masya Allah. Ya, jadi itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ada kata-kata ad-dinu an-nasihah. Pertama, ya, kita harus fahami dulu apa makna an-nasihah. Ya. Taib. Makna nasihat. Nasiha itu terdiri dari 3 huruf sebenarnya. 3 huruf dasar. Nun, sad, dan ha. Nah, makna pertama dari kata nasihat dalam konteks bahasa Arab yaitu al-khulus wal ikhlas. Nasihat itu maknanya adalah keikhlasan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu makna nasihat yang pertama. Ya. Kalau kita fahami kata nasihat dengan makna ini, sudah akan tersingkap tuh
Ya, yang kita nggak pahami dari kata nasihat saat kita pahami menurut konteks bahasa Indonesia. Akan tersingkap gagal faham kita. Kenapa? Oh, ternyata makna ikhlas, makna nasihat dalam konteks bahasa Arab itu adalah ikhlas. Ikhlas itu murni, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena banyak orang ibadah, tapi nggak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dia masih beribadah kepada yang lain. Doa itu ibadah gak? Ibadah. Harusnya kan tatkala dia berdoa, doa itu meminta artinya. Maka mintalah hanya kepada Allah. Kenapa masih minta sama yang lain? Kenapa masih minta kepada makhluk? Udah gitu makhluknya udah mati lagi. Ya. Manusia kalau sudah mati, semulia apapun dia, maka dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Ini kata kunci, jemaah. Semulia apapun dirinya, jika dirinya sudah mati, sudah meninggal, maka tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Tidak bisa mendatangkan maslahat atau memberikan manfaat ataupun madarat atau keburukan. Nggak bisa, jemaah. Nggak bisa. Justru orang-orang yang sudah meninggal ini yang berharap doa dari orang-orang yang hidup. Ini jemaah. Nah, maka kita dapati ya, banyak orang yang satu sisi beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Saat dia berdoa yang dia sebut bukan Allah, tapi manusia. Ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi dan sebagainya. Ya. Nah, dari sini kita menjadi paham ketika tadi Rasul mengatakan agama itu adalah nasihat. Para sahabat nanya, buat siapa ya Rasul nasihat itu? Maka poin pertama yang Rasul sampaikan, buat Allah, untuk Allah, atau kepada Allah. Nah, kalau kita pahami makna nasihat itu adalah keikhlasan, kemurnian di dalam ibadah, langsung paham. Ya, maksud nasihat kepada Allah ini artinya saat kita beribadah, maka kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Itu cuma clear insya Allah ya. Jadi bukan kita tuh nasihatin Allah, nggak mungkin. Jadi jangan kotori ibadah kita, ya, dengan segala bentuk kesyirikan. Makanya diantaranya, ya, nggak boleh juga riya, karena riya ini termasuk perkara yang mengotori keikhlasan. Iya, ya. Kan seharusnya tatkala dia ibadah ya untuk Allah, dalam rangka mengagungkan Allah, mencari ridho Allah. Tapi ternyata yang dia cari adalah pujian manusia, apresiasi manusia, like, subscriber dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Makna kedua dari kata an-nasihah itu adalah al-khiyatah yang artinya menambal. Ya, menambal. Sebagaimana ada dalam rangkaian bahasa Arab yang bunyinya nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Ya, seorang laki-laki dia sedang menambal bajunya. Tuh, ada kata-kata nasahah. Makanya kata-kata nasihat ya di dalam hadis ini juga bisa dimaknai dengan makna menambal. Ya, ini jemaah. Jadi makna-makna bahasa yang seperti ini perlu kita pahami dulu agar nanti kita bisa lebih memahami tentang makna sebenarnya dari konteks secara keseluruhan. Ya, itu makna lughawi, makna bahasa. Ada juga makna istilah. Ya. Atau kalau bahasa yang ya rada-rada keren terminologinya gitu ya. Nah, secara terminologi, secara istilah, kata nasihat ya itu adalah tadi dijelaskan di antaranya yang pertama iradatul khair wal mansuh lahu. Ya. Menginginkan yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Nah, taib. Jadi tatkala seseorang memberikan nasihat, ini makna nasihat yang mirip dengan konteks bahasa Indonesia.
Orang itu sebenarnya dia sedang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dinasehatinya. Makanya jangan sampai ketika kita memberikan nasihat, ini mulai kita mengerucut pada makna nasihat yang sesuai dengan konteks bahasa Indonesia. Karena itu juga bagian dari pengertian nasihat menurut bahasa Arab. Cuma dalam konteks bahasa Arab, makna nasihat itu lebih luas. Nah, makna nasihat secara mendasar itu tadi, seseorang itu menginginkan yang terbaik buat orang yang dinasehatinya. Nah, artinya ketika kita memang bertujuan untuk menasehati seseorang, jangan sampai justru yang muncul bukan kebaikan kepada orang yang dinasehati, tapi justru keburukan. Misalnya tatkala dia merasa harga dirinya terpuruk. Makanya dalam memberikan nasihat pun harus memperhatikan adab-adabnya, agar tujuan dari nasihat ini, yaitu kebaikan itu sampai kepada orang dinasihati, bisa tercapai. Contoh, kita nggak boleh memberikan nasihat kepada seseorang yang melakukan kesalahan di depan umum. Imam Syafi'i katakan, ya, sesungguhnya orang yang sedang memberikan nasihat di depan umum, dia bukan memberikan nasihat, tapi dia sedang menghancurkan kehormatan diri saudaranya. Makanya tatkala kita memberikan nasihat, ya paling tidak panggil. Atau saat kita sedang berduaan, atau kita ajak ke tempat ya tertentu yang tidak dilihat oleh banyak orang, baru kasih nasihat. Itu jemaah. Nah, jadi jangan mentang-mentang Ustadz, agama itu dibangun atas dasar nasihat, makanya anak langsung nasihatin. Bentar dulu. Karena makna nasihat itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tujuannya adalah dia menginginkan sesuatu yang terbaik bagi orang atau untuk orang yang dinasehati. Nggak akan tercapai tujuan tersebut kalau kita nggak memperhatikan adab-adabnya. Hanya sebatas beralasan ini bagian dari agama, Ustaz. Enggak. Ya, itu jemaah. Jadi nggak boleh seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya di hadapan orang lain atau di hadapan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Kan yang melakukan kesalahan tidak hanya istri kan. Suami bisa salah nggak? Bisa tuh. Ibu-ibu cepat reaksinya. Nah, ya. Benar, kita juga suami bisa salah. Maka ya karena fungsi hubungan suami istri adalah seperti pakaian, ya. Yang namanya pakaian itu kan untuk menutupi kekurangan yang ada pada tubuh. Itulah fungsi pasangan hidup. Maka ada kalanya istri yang kasih nasihat. Cuma jangan berikan nasihat kepada suami saat dia tergelincir di hadapan anak-anak. Ya, makanya cari momen-momen terbaik. Mungkin sebelum tidur dan sebagainya. Ya. Tapi kesian juga yang bujangan ya. Nah, ini materi keluarga sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa sebagai bekal ya, sebagai bekal. Nah, seperti itu. Ini cuma ya. Nah, ini nasihat jemaah. Nah, kepada orang secara umum saja, ini penting. Ini metode di dalam beragama. Atau ini merupakan prinsip, ini merupakan prinsip di dalam beragama jemaah. Seseorang layak disebut ahlus sunnah wal jamaah di antara poinnya jika dia memperhatikan bab ini. Yaitu pada bab nasihat. Ketika memberikan nasihat kepada orang secara umum saja kita harus memperhatikan adabnya. Nggak boleh di hadapan orang banyak. Itu bicaranya saat kita memberikan nasihat kepada orang secara umum. Misalnya ya tadi itu suami kepada istri, istri kepada suami, ya, anak kepada atau orang tua kepada anak, ya, atau sebaliknya. Kan ada kalanya orang tua yang tergelincir, anaknya kasih nasihat, dia juga harus perhatikan adab-adabnya. Ya. Atasan menasehati bawahan atau sebaliknya. Ternyata bawahan menasehati atasannya, bisa jadi karena atasan juga bisa jadi salah kan seperti itu. Itu saja kalau bicara secara umum harus memperhatikan situasi dan kondisi. Nggak boleh sembarangan. Tidak boleh di depan khalayak umum. Apalagi tatkala nasihat itu ditujukan kepada seorang pemimpin. Layakkah kalau nasihat itu kemudian disampaikan di mimbar bebas? Gak layak, jangan. Gimana nanti wibawa dari seorang pemimpin akan runtuh. Kalau wibawa seorang pemimpin udah runtuh, yang muncul adalah kekacauan demi
Jawa. Tuh. Makanya Nabi kasih nasihat khusus. Kalau mau kasih nasihat kepada pemimpin, falyakhluwa, maka menyendiri, rengkuh tangannya, ya, kemudian cari tempat menyepi. Jangan di depan khalayak umum. Apalagi pakai bakar-bakar ban dulu, ya, ganggu ketertiban umum. Bagaimana jemaah? Ya Allah. Tidak ada, wallahi Nabi nggak ngajarkan hal kayak begitu. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat aja nggak ada satupun yang melakukan aksi al-mudhaharah, demonstrasi atas nama memberikan nasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada pemimpin di bagian dari keutamaan, tapi perhatikan adab-adabnya. Tuh. Apalagi kan ini ada poinnya kan. Ketika sahabat tanya, buat siapa ya Rasul nasihat? Kalau kita giring nasihat itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tujuannya adalah dia menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihatinya, bisa memang berupa ya penyampaian nasihat lewat kata-kata. Nah itu cocok, makna ini ditujukan saat nasihat itu ditujukan kepada pemimpin ataupun masyarakat secara umum. Tapi kalau nasihat ini ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka maknanya bukan nasihat yang maknanya wejangan atau petuah, gitu ya. Kenapa bahasa Arab memiliki banyak makna? Itu. Jadi bisa ya digiring untuk konteksnya masing-masing. Bahasa Arab itu bahasa yang paling keren. Ya, paling memiliki kekayaan khasanah makna. Bahasa Arab semua. Baik. Ya. Jadi kita menjadi faham bahwasanya ya seseorang menasihati saudaranya tujuannya adalah agar kekurangan yang ada pada saudaranya ini bisa ditambal dan juga bisa diperbaiki atau bisa diperbaiki, karena tadi nasihat juga maknanya adalah menambal. Ini cuma ya. Adapun kalau nasihat ini ditujukan kepada Allah, maka tentu maknanya bukan seperti yang kita fahami dalam konteks memberikan nasihat berupa petuah atau wejangan, bukan. Tapi tadi yaitu maknanya kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu makna nasihat bagi atau untuk Allah. Ya. Karena Allah jelas tidak butuh nasihat dari kita. Allah yang justru memberikan nasihat kepada kita lewat firman-Nya. Kan gitu ya. Nah, apa bentuk realisasi dari nasihat kita kepada Allah? Dari memurnikan ibadah kita kepada Allah? Realisasinya, implementasinya adalah dengan mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Di banyak hal. Makanya kalau kita renungkan ayat-ayat yang kita baca itu isinya, kontennya itu penanaman nilai-nilai tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau udah disebut kata Rabb, ini dalam jemaah. Rabb ini adalah salah satu di antara nama-nama Allah. Karena nama Allah sangat banyak ya. Ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Al-Wadud, ya, Ar-Razzaq Al-Wahhab, termasuk juga Rabbun. Itu di antara nama-nama Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada kata-kata Rabb. Makna Rabb di sini mewakili semua nama-nama Allah, atau paling tidak kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau disebut kata Rabb, hayatilah, paling tidak ini mengandung 3 nama Allah yang lainnya, yaitu yang pertama Allah Al-Khaliq. Allah itu sebagai pencipta. Sehingga apapun selain dirinya itu adalah makhluk. Karena Allah adalah sang pencipta, yaitu Khaliq, maka selain Allah dia disebutnya makhluk, termasuk diri kita. Kita ini semua adalah ciptaan Allah. Jagat raya ini semua adalah ciptaan Allah. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, ketika kita menyadari tentang betapa kecilnya diri kita di hadapan Sang Pencipta, yang berikutnya ketika kita menyebut atau membaca
surah Al-Fatihah sampai pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ketemu dengan kata Rabb. Makna Rabb itu adalah Allah itu Al-Malik. Tadi Al-Khaliq pertama ya. Yang kedua Al-Malik, yaitu Allah yang maha menguasai. Otomatis diri kita pun dibawa kekuasaan Allah. Kan Allah penguasanya. Wajar dong dia yang menciptakan. Maka penguasanya dialah satu-satunya. Maka segala apapun yang kita miliki itu dibawa kekuasaan Allah. Maka sebenarnya itu bukan milik kita. Karena ada penguasa yang sebenarnya. Ada pemilik yang sebenarnya. Siapa dia? Allah. Makanya kan kita benar-benar digiring untuk menyadari tentang konsep ini. Musibah terjadi, istirja yang keluar dari lisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Sadar. Bukan milik kita. Ya, keluarga ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sendal hilang, ya. Di mana hilangnya? Ya, kadang di masjid gitu ya, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, karena milik Allah. Jadi kita nggak berkuasa nih, kan bukan milik kita. Kalau dalam dunia pertanahan ada istilah status tanahnya itu sertifikat hak milik. Ada juga yang statusnya HGB. Hak guna bangunan. Nah, berkaitan dengan apa yang kita miliki sekarang, yang kita klaim nih, oh ini milik ana Ustaz. Ini hasil jeripaya ana nih belasan bahkan puluhan tahun Ustaz. Alhamdulillah sekarang ana udah bisa punya mobil nih. Ana bisa punya rumah, ana bisa punya usaha. Ya. Kalau kita kembalikan kepada makna Rabb yang diantaranya ini berkaitan dengan kata atau nama Al-Malik, Allah yang menguasai, yang merajai, yang memiliki segala sesuatu. Maka sebenarnya mobil kita, rumah kita, ya, HP kita, usaha kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, semua yang melekat pada diri kita itu adalah milik Allah. Dan kita nggak punya kuasa. Yuk kita buktiin. Kalau kita punya kuasa, ya kita pengen nih, ini yang nempel di gitu, ini kulit. Kita pengen kenceng terus. Ya, kalau ini dibawa kekuasaan kita nih, benar-benar milik kita pengen nih kenceng terus. Nggak ada masa peotnya gitu ya, keriputnya nggak. Makanya coba aja, bagaimana effort kaum ummahat, para ibu. Ya, kaum ibu-ibu untuk ngejaga nih agar kulitnya tetap kenceng, glowing. Tetesin serum, ya, suntik botox, ya, suntik kolagen, tuh, skincare, macam-macam tuh. Tapi ketika Allah takdirkan datang juga tuh kerutan, ada yang bisa ngelawan? Nggak bisa. Ada yang jalan pintas, udah kita yang lebih ekstrim aja, silikon, gitu, biar kencangnya lebih kelihatan. Iya, monggo. Beberapa lama juga menyon juga akhirnya. Iya kan begitu ya. Coba kita lihat ya. Udah cakep tuh Allah kasih tuh hidung bisa berfungsi dengan baik. Suntik silikon kurang maju ke depan Ustaz. Iya. Iya, paling bertahan beberapa lama, 3 bulan lah miring tuh kan. Bukan milik kita. Sehingga kita nggak berkuasa tuh. Dengan apapun yang kita klaim milik kita. Karena sungguhnya itu semua milik Allah. Ini tauhid jemaah. Sehingga ya kita kembali ke kata berikutnya. Kalau kita ya menyebutkan kata Rabb dan kita ketemu itu di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanamkan saat itu juga bahwasanya Allah selain dia pencipta Al-Khaliq, Allah selain dia juga adalah Al-Malik, sang penguasa. Maka yang ketiga kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Allah dia juga adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Karena dia yang maha mencipta, dia menciptakan kita dan segala sesuatunya, dia pula yang menguasai ya segala sesuatu termasuk apa yang kita miliki, maka sudah selayaknya pula kan Allah pula yang layak untuk memberikan aturan. Ya. Makanya ketika ada seorang perempuan, dia belum menutup auratnya. Mbak ini udah masuk akil balik.
seorang muslimah itu wajib tutup aurat. Apa dikatakan? Ustadz, usil aja sih. Ini kan kaki-kaki saya, betis-betis saya, rambut-rambut saya, paha-paha saya, dada-dada saya, Ustadz. Enggak, Mbak. Itu bukan milik Mbak, tapi milik Allah. Milik Allah, Mbak. Kita nggak berkuasa atas apa yang tadi Mbak sebutkan. Coba ya kalau lagi datang penyakit. Kalau emang itu di bawah kekuasaan kita, kita pengen nih sehat terus, tapi nggak bisa. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa saya bukan milik kita. Maka sudah sepatutnya karena ini bukan milik kita, ini milik Allah, maka kita juga ikuti aturan-aturan dari Allah. Allah yang atur. Dan aturan menutup aurat bagi seorang wanita yang telah mencapai usia akil baligh tidak lain itu tujuannya untuk kebaikan hambanya, bukan untuk Allah, agar dia lebih terjaga. Kan beda ya seorang wanita yang ya dia menutupi auratnya dengan busana muslimah, dengan yang terbuka yang siapa aja bisa menikmatinya, ibarat barang obralan ya mah. Oh iya kan? Beda gak barang yang tertutup yang di etalase dengan barang yang di bak tuh, yang di sel mungkin 70%, 80% atau bahkan gratis nih, kan beda nilainya. Ya, ini. Cuma kadang-kala karena kita nggak menghayati tentang keagungan Allah, kebaikan Allah, kita seringkali menganggap aturan-aturan Allah membelenggu dirinya. Padahal untuk kebaikan siapa? Hambanya. Allah nggak butuh ketaatan kita. Cuma tatkala Allah perintahkan kita untuk taat, lagi-lagi itu sebenarnya kembalinya keuntungannya buat kita. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita tidak ada hak terhadap diri kita sekalipun. Karena ini sebenarnya apa yang kita miliki sekarang hanya sebatas HGP, hak guna pakai. Hak guna pakai. Ya. Kulit kita nih hak guna pakai. Berapa lama durasinya? Ya, badan kita, fisik kita semua, durasinya ya sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita. Yang Nabi juga sudah kasih bocoran, durasinya kurang lebih sekitar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Ya. Tayyib. Jadi maksud atau implementasi dari nasihat kepada Allah, realisasinya, prakteknya adalah diwujudkan dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya sumpah aja Allah nggak suka tuh ketika seorang bersumpah atas nama selain Allah, karena itu bentuk persekutuan seorang hamba kepada yang lain. Ya. Di mana seorang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Allah hanya memperkenankan kalau sumpah, ya sebutlah sumpah atas namanya saja. Nggak boleh dengan lafaz yang lain. Karena kalau seorang bersumpah atas nama selain Allah, itulah bukti di mana seseorang sedang mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Allah nggak mau dipersekutukan. Makanya implementasi dari kita memberikan nasihat kepada Allah, maksudnya kita benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan dirinya dengan sesuatu apapun juga. Ya. Nah, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan makna nasihat secara umum yang maknanya mirip dengan bahasa kita, yaitu memberikan petuah, wejangan, yang dimana tujuannya kita menginginkan kebaikan, ya, kebaikan yang muncul atau yang didapatkan oleh orang-orang yang kita nasihati. Itu memang banyak sekali hadis-hadis yang yang kontennya demikian. Di antaranya ketika Nabi mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun, hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Apa saja? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim, baik dia laki-laki perempuan, maka sampaikanlah salam. Kadangkala kita nih, dan ini memang menjadi pertanda kiamat semakin dekat. Ketika seseorang menyampaikan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Atau mungkin satu komunitas,
Oh ini teman satu kajian nih. Oh ini teman satu tempat kerjaan. Oh ini teman satu masjid yang tarawehnya sama-sama 23. Nah yang itu 11. Makanya kalau ketemu udah jutek-jutekan. 11, 23. Ya udah nggak usah salam. Nah itu tuh. Ini tanda kiamat jemaah. Ya. Nah kita jangan kayak gitu. Ya, karena perintahnya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan, mau dia beda majlis taklim, beda tempat kerja, beda jumlah rakaat yang dikerjakan saat sholat taraweh, kan kita mau taraweh nanti nih. Gak lama lagi kan? Nah, itu terjadi tuh. Antum kenapa nggak ucapin salam? Beda Ustaz, kan dia 23, kita kan 11. Ya, nggak gitu. Sampein salam. Ya Allah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kita, maka penuhi undangannya. Imam Nawawi katakan ini berkaitan dengan undangan pernikahan khususnya di antaranya. Ya, kalau antum diundang di acara pernikahan, maka datang. Selama tidak ada faktor-faktor penghalang. Apa faktor-faktor penghalang yang menjadikan kita menjadi tidak wajib untuk datang ketika dalam acara walimah pernikahan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat yang secara terang-terangan. Boleh kita nggak datang. Tapi kalau acaranya sudah benar-benar syar'i, dipisah, tuh, dihijab dan sebagainya, ya sudah datang. Atau kalau memang undangannya tersebut tidak menjadikan kita harus safar. Nah kalau safar berarti udah nggak wajib lagi, kecuali kalau tiketnya udah dibeliin juga. Kebangetan nggak datang, ya, iya kan? Tiket udah dibeliin, kemudian penginapan hotel 1-2 malam juga udah ya dibookingin, nggak mau datang, wah ini kebangetan. Tapi kalau emang nggak dijamin yang seperti itu, maka itu menjadi uzur sehingga tidak menjadi wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu. Nah, ini sesuai tema kita. Kalau ada saudara kita minta nasihat, kasih nasihat. Karena agama kita ini dibangun atas dasar nasihat. Tuh jemaah. Ya. Nah, walaupun tentunya harus tahu waktu juga. 11:30 datang, tengah malam minta nasihat. Ya jangan, tuh waktu tidur. Gedor-gedor pintu gitu kan. Jangan. Harus melihat atau memperhatikan waktu, timing yang tepat. Tapi kalau dia sudah memperhatikan hal itu, maka orang yang dimintai nasihat harus kasih nasihat. Ya. Apa adanya. Taib, misalnya Ustadz, antum kan kenal si Fulan nih Ustadz. Gimana menurut antum? Karena dia kemarin datang Ustadz ke rumah. Mengungkapkan keinginannya yang baik, niat baiknya untuk melamar ana. Tuh. Ana mau nasihatnya, tolong kasih tahu tentang sosok Fulan yang sering ngaji sama antum misalnya. Maka ana wajib memberikan nasihat. Oh ya alhamdulillah. Sejauh yang ana ketahui dan nggak perlu ditutup-tutupi. Ini anak baik, menuntut ilmunya masya Allah semangat, sholat berjamaah. Dari sisi agama masya Allah luar biasa. Dan tatkala kita memberikan nasihat untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan, apa adanya jemaah. Ya, bahkan sekalipun kita mengungkap hal-hal yang kurang baik dari diri orang tersebut, ya, maka nggak apa-apa. Karena tujuan dia menyampaikan hal tersebut ini bukan untuk membuka aib seseorang, tapi dalam rangka untuk menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang nanti akan menjalin hubungan dengan dirinya. Misalnya, oh pokoknya kalau dari si agama jempol, tapi antum harus siap, ya, ada hal yang kurang baik. Kalau ngomong pedes misalnya, nah itu kasih tahu juga. Ya biar nanti siap kalau berumah tangga ya dengan sosok yang kayak begitu kan berarti kan hatinya harus kuat mentalnya. Atau dalam bab muamalah nih kurang amanah. Kalau utang nggak bayar, ya bahkan dia utang sama ana sampai sekarang belum lunas misalnya, jadi kasih tahu. Ya. Nah ini nasihat-nasihat kayak begini kasih tahu semua. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau ada seorang yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka ya saudara muslim yang lainnya mendengar orang itu mengucapkan alhamdulillah setelah sebelumnya dia bersin, maka dia wajib menyampaikan doa dengan kalimat yarhamukallah.
Kalau perempuan yang bersin, yarhamukillah. Tinggal diganti saja kata ganti ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Hashim, banyak banget yang bersin, lebih dari 3 orang gitu ya, lebih dari 2. Maka yarhamukumullah, semoga kalian dapat rahmat dari Allah. Yang bersin cuma berdua Ustaz, yarhamukumullah, semoga Anda berdua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza marida fa'udhu, kalau ada saudara kita yang sakit, maka jenguk, tengokin, besuk. Dan ngebesuk ini nggak mesti nunggu parah dulu. Si fulan sakit, udah masuk ICU, ya, nunggu masuk ICU, subhanallah, nggak pasti, ya, sakit udah datang. Kenapa? Masya Allah, ini keutamaannya luar biasa. Ya, kita datang menjenguk orang yang sakit itu dalam perjalanan kita tuh itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Nggak tanggung-tanggung yang backingin kita nih, ya, itu bukan hanya sebatas bodyguard, cuman seorang bodyguard, enggak. Ya kalau bodyguard ya diracun juga mati juga. Ini malaikat jemaah 70.000 yang selalu menyampaikan doa kebaikan untuk orang tersebut. Ini dahsyat jemaah. Ya, jadi jangan nunggu parah dulu. Ya, baru kemudian kita mau nengokin, jangan jemaah. Kalau kita ingin meraih keutamaannya, sudah kedengeran ada teman yang sakit, kita sempat datang deh. Dan terakhir, wa idza mata fattabi'hu, kalau ada saudara kita, ya, seorang muslim atau muslimah menemui ajalnya atau meninggal, ya, maka ya iringilah jenazahnya. Maksudnya kita bisa bertakziah, itu minimal. Ya, kemudian ikut menyolatkan jenazahnya. Nah, ini lebih bagus lagi, lebih afdol lagi. Semakin lebih afdol, dan ini peruntukannya hanya untuk laki-laki, mengiringi jenazahnya sampai dimasukkan ke liang kubur. Ini khusus bagi laki-laki. Makanya kan ibu-ibu yang umroh saat di makam Baqi, kuburan Baqi yang ada di sisi di samping Masjid An-Nabawi, itu kan nggak diperkenankan perempuan. Karena memang tidak ada anjuran bagi perempuan untuk banyak ziarah. Nah, termasuk mengiringi jenazah. Jadi ibu-ibu, ya, para akhwat, kalau memang ada keluarga yang meninggal, ya, yang mengiringi jenazah tersebut untuk diantarkan ke kuburan, itu yang laki-laki saja. Baru hari berikutnya lah, nanti silakan mau ziarah. Ya, nah itulah yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa Anda sampaikan, ya, wallahu taala a'la wa a'lam, ya, agar majelis kita senantiasa diberkahi dan bukan terhitung sebagai majelis yang penuh dengan kelalaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.